Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badaj lahum syumusul ma'rifah ra'aw muqaddaratiha munkashifan ahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada tulisan dari Tubagus Mogi sebagai tanggapan untuk Nyai Linawati dan juga Aventador, mungkin akan tertanggapi juga di dalam tulisan ini. Dan juga ada nama YouTube yang namanya MH TV kalau tidak salah ya. Saya langsung saja mulai teman-teman di sini. Sebetulnya ingin sekali saya mengurai dari manuskrip yang saya tampilkan di sini, tetapi sudah ada penjelasan dari Tubagus Mogi, jadi saya bacakan langsung saja penjelasan dari Tubagus Mogi Nur Fadil Setia. Data disertasi Prof. Husain Jaya Diningrat Banten tahun 1913 Masehi yang diakui sebagai kakeknya Nyai Linawati Prohabaib Ba'alawi yang kerap memfitnah saya, kata Tubagus Mogi, di medsos karena meriwayatkan bahwa Wali Songo bukan turunan Ba'alawi dan turunan Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq Al-Husaini. Terbukti di masa itu dalam mengumpulkan data Banten tentang silsilah Sunan Gunung Jati tidak ada ke jalur Azamat Khan Ba'alawi Mu'asal Yaman. Bahkan yang saya kasih garis merah di dalam manuskrip itu membuktikan Prof. Husain Jaya Diningrat turut meriwayatkan silsilah Sunan Gunung Jati dan para Wali Songo sebagai keturunan Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq Al-Husaini. Jadi bukan dari jalur Azamat Khan. Jadi kalau Nyai Linawati mengaku sebagai cucu Husain Jaya Diningrat dan memfitnah saya karena meriwayatkan silsilah ke Musa Al-Kazim, berarti seolah dia, kata Tubagus Mogi ke Nyai Linawati, memfitnah periwayatan tokoh yang diakui sebagai kakeknya sendiri. Dan di sini ada manuskrip teman-teman. Manuskrip tersebut ini menjelaskan bahwasanya Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi Mu'asal Yaman, tapi keturunan Imam Musa Al-Kazim Al-Husaini. Bukanlah pembelokan sejarah, justru meluruskan kembali sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo ke alur yang asli dan sesuai dengan sejarah muasal leluhur dan hasil tes Y-DNA sesuai peta genetik migrasi leluhur. Dan ini dia peta migrasinya, bisa teman-teman lihat sendiri di situ. Alhamdulillah saat ini ilmu nasab sudah bisa dikolaborasikan dengan teknologi ilmu genetik tes DNA sebagaimana Nakib Jordan sudah mulai menerapkannya. Sehingga data primer ilmu nasab adalah data tertulis peninggalan keluarga yang sinkron atau sesuai dengan hasil tes DNA. Jadi saya ingin berikan informasi untuk kesekian kali bahwasanya tes DNA itu adalah metode yang dalam ilmu nasab bukan untuk mengisbat atau untuk menafikan, tetapi untuk pendukung ya, data pendukung dari manuskrip-manuskrip. Tetap yang digunakan untuk mengambil keputusan itu adalah dari manuskrip atau dari buku atau manuskrip ya. Bukan dari DNA. DNA hanya data pendukung saja. Meskipun data tertulisnya merupakan salinan atau usia tulisannya lebih muda atau bisa katakan itu sekunder dalam ilmu sejarah. Sedangkan kalau ilmu sejarah masih mengandalkan data primer tertulis yang tertua dan mendekati masa kejadian bersejarah karena belum ada teknologi mesin waktu. Dalam ilmu nasab atau ilmu silsilah bisa jadi datanya lebih mudah dan hanya salinan daripada data tua yang sudah punah atau hilang atau belum ditemukan, tapi bisa lebih dianggap lebih kuat hujahnya daripada data versi lain yang misal sumber naskahnya lebih tua tapi isinya terbukti salah atau terjadi distorsi dari hasil uji tes DNA. Jadi lebih penting mengkonfirmasi isi data sejauh mana terkonfirmasi dengan realita dibandingkan melihat usia data.
Kalau melihat usia data, kebenaran Al-Quran seakan terpatahkan oleh Alkitab, Weda, Tripitaka, dan kitab yang lebih tua datanya. Tapi yang jauh lebih penting, isi data yang terkonfirmasi sinkron dengan fakta realitas sebagaimana isi Al-Quran lebih kita yakini faktual, lebih masuk di dalam akal dan hati dibanding yang usianya lebih tua, tapi ada distorsi, kemusyrikan, dan lain-lain. Ini sebuah analogi dari Tubagus Mogi ya. Demikian perumpamaannya untuk menjawab secara tidak langsung hujahnya Yelinawati dan Pak Ahmad Baso yang masih ketinggalan kereta. Ketinggalan zaman, masih berkutat di sekadar menguatkan data dari sisi usia data, bukan menguatkan data dari mengonfirmasi isi data de jure atau de jure dan kesesuaian yang dengan realita melalui hasil ilmu genetik atau tes DNA secara de facto. Kemudian ini ada juga manuskrip teman-teman, bisa teman-teman silakan di situ. Hasil dari Muktamar NU atau Nahdlatul Ulama ke-31. Hasil tes DNA bisa menafikan ilhaq nasab tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Dari hasil tes YDNA, keluarga Wali Songo alhamdulillah terbukti zuriat Ahlul Bait Nabi dengan ditemukan kode mutasi gen atau SNP dari Ahlul Bait Nabi, tapi dari sisi versi Azamat Khan Ba'alawi ternafikan, tertolak ya. Karena dari beberapa sampel Wali Songo yang tes DNA tidak ada satupun yang dari peta genetik migrasi leluhurnya melalui Yaman. Yaitu yang ada adalah dari Hijaz, Irak atau Iran, Asia Tengah atau Uzbekistan atau dari Asia Selatan yang merupakan Asia Selatannya itu adalah Pakistan, India. Lalu ke Asia Timur dan Tenggara yaitu Cina, Campa, dan Nusantara. Nusantara termasuk Indonesia, negara serumpun, Malaysia, kemudian Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, dan tetangga-tetangga lainnya. Padahal di versi Azamat Khan Ba'alawi ada 9 generasi leluhur turun-temurun ada di Yaman yang dengan hasil DNA menafikan. Karena versi yang satu ternafikan, maka versi data yang kedua melalui Imam Musa Al-Kazim yang atasnya pun sinkron ke Zainal Abidin bin Husain menjadi alternatif data untuk menemukan ilhaq nasab. Dikarenakan dari sejarah ayah Sunan Ampel jelas berasal dari Samarkand, Uzbekistan, ya, daerah Samarkandi. Dan penggunaan gelar zuriat Ahlul Bait Nabi makdum dari Asia Tengah dan Asia Selatan, serta negeri yang dilalui dalam peta migrasi leluhur dari hasil tes DNA. Juga sudah diisbat nakib internasional khususnya nakib Asia Tengah, India, Irak, dan Mesir melalui jalur keturunan para makdum dari Jamaluddin bin Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin bin Ahmad bin Husain Jalaluddin Bukhari Al-Husaini yang sinkron dengan data sejarah, data DNA dan muasal negeri leluhur serta data sanad nasabnya jadi lengkap dan detail yang di atasnya sama-sama dari Imam Musa Al-Kazim dan Ali Zainal Abidin bin Husain sebagai data mayoritas manuskrip Nusantara. Sedangkan yang memprihatinkan jalur Habib Ba'alawi yang hasil tes DNA ternafikan sebagai keturunan garis lelaki ke Alawiyin dengan hasil hologrup gen tanjakan dari hologrup kode gen Alawiyin, sehingga mustahil sebagai turunan garis laki-laki ke Alawiyin menggunakan versi data apapun selain hanya versi perang opini dan memutarbalikkan informasi dan fakta ke publik. Padahal tinggal buktikan dengan tes DNA terbuka di depan publik atau silakan gugat Laboratorium Internasional Asosiasi Ahli Genetik ISOGG atau gugat situs resmi terkait semisal link ini yaitu jewis.net dan familytreedna.com ya, familytreedna.com. Kalau tidak bisa silakan bertaubat dari mengaku sebagai zuriat Nabi serta memfitnah dan mengadu domba keluarga Wali Songo dan umat Islam Nusantara. Nah, di sini memang Tubagus Mogi ini berbicara sebagai keturunan dari Wali Songo ya, ingin menguatkan hujah bahwasanya keturunan Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alawi berdasarkan penelitian beliau begitu.
Ada satu lagi ini sebetulnya tulisan, tapi lebih baik nanti saya dibuat di konten berikutnya saja ya, agar supaya tidak terlalu panjang durasinya. Karena ini juga lumayan panjang tulisannya teman-teman. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan di sini. Saya hanya membacakan. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya, dan teman-teman jaga emosi, jaga sikap untuk tidak saling membuli ya. Allahumma hdina hada sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.